Hujan rintik-rintik menyelimuti markas Satuan Elit Kopassus saat Kapten Nadine Prameswari berdiri di depan meja komandan. Sorot matanya tajam, menandakan bahwa ia siap untuk menerima tugas apapun yang diberikan kepadanya. Di hadapannya, Kolonel Wiratma, atasannya, menjelaskan misi yang kali ini berbeda dari biasanya. Bukan operasi militer biasa, bukan pula perburuan teroris, tetapi sebuah misi penyamaran yang menuntutnya untuk terjun langsung ke dunia kriminal jalanan. Targetnya adalah sindikat pencurian motor terbesar di wilayah Jawa Barat, yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan kejahatan internasional. Ini bukan sekadar pencurian motor biasa, ujar Kolonel Wiratma sambil menyerahkan sebuah berkas tebal berisi data intelijen. Jaringan ini melibatkan oknum aparat dan menggunakan hasil curian untuk membiayai kejahatan lain, termasuk perdagangan senjata gelap. Nadine membaca sekilas laporan itu. Nama yang paling menonjol dalam berkas adalah Bagas, Cakar, otak dari operasi pencurian dan penjualan motor curian yang selama ini sulit dijerat hukum. Mereka selalu selangkah lebih maju dari kepolisian, seolah memiliki mata-mata di dalam sistem. Misi ini tidak akan mudah. Nadine harus menghilangkan identitas aslinya sebagai prajurit Kopassus dan menyamar sebagai Naya Pradipta, seorang mekanik freelance yang sedang mencari pekerjaan di kota tempat geng tersebut beroperasi. Kami sudah menyiapkan latar belakang yang solid untukmu, lanjut Kolonel Wiratma. Mulai dari dokumen identitas, riwayat pekerjaan, hingga akun media sosial yang meyakinkan. Jika mereka mengecek latar belakangmu, semuanya harus tampak nyata. Nadine hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan penyamaran, tetapi kali ini risikonya lebih tinggi. Jika identitasnya terbongkar, tak ada jalan keluar. Beberapa hari kemudian, Nadine berdiri di depan sebuah bengkel kecil di pinggiran kota yang telah disiapkan sebagai markas samarannya. Bengkel itu terlihat biasa saja, dengan beberapa motor tua berjejer di depan dan papan nama yang sedikit berkarat. Ia mengenakan jaket hitam lusuh dan jeans belel, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sejak pagi, ia telah memperhatikan lalu lintas kendaraan di sekitar area ini. Tempat ini strategis, dekat dengan terminal bus dan beberapa jalur tikus yang bisa digunakan untuk meloloskan barang curian. Saat ia sedang mengatur beberapa peralatan di dalam bengkel, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengan mendekatinya. "Baru buka?" tanyanya dengan nada skeptis. Nadine menatapnya sekilas sebelum mengangguk. "Iya, baru pindah ke sini. Lu butuh servis motor." Pria itu tidak langsung menjawab, hanya mengamati Nadine dengan tatapan tajam, seolah mencoba menilai apakah ia bisa dipercaya atau tidak. Setelah beberapa detik yang terasa lama, pria itu tersenyum tipis. "Gue Joko, gue sering nongkrong di sini. Kalau butuh kenalan, tinggal tanya." Nadine tahu ini adalah awal dari penyusupan yang sesungguhnya. Nama Joko sudah ada dalam berkas intelijen yang ia pelajari sebelumnya. Ia adalah tangan kanan Bagas, Cakar, dan sering menjadi perantara dalam penjualan motor curian. Mendapatkan kepercayaannya bisa menjadi langkah pertama untuk masuk ke jaringan ini. "Sip, makasih, bro," jawab Nadine santai, seolah ia hanya mekanik biasa yang tidak tahu apa-apa tentang dunia kriminal. Sore itu, Nadine duduk di depan bengkel sambil memperbaiki motor tua yang ia gunakan sebagai properti penyamarannya. Ia sadar bahwa banyak mata yang mengamatinya dari kejauhan. Di dunia kejahatan, pendatang baru selalu dicurigai, terutama jika mereka terlihat terlalu tenang. Tapi Nadine tahu cara bermainnya. Ia harus bersikap seolah tidak peduli dengan urusan orang lain, cukup fokus pada pekerjaannya hingga waktunya tiba untuk bergerak. Di dalam benaknya, ia mengulang strategi yang telah ia rancang bersama timnya. Ia hanya punya satu kesempatan untuk menyusup ke dalam geng ini. Jika ia membuat kesalahan sekecil apapun, bukan hanya misinya yang akan gagal, nyawanya pun bisa menjadi taruhannya. Satu hal yang pasti, malam ini akan menjadi awal dari pertarungan panjang yang menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ia harus menjadi bayangan di balik senyap. Hari pertama Nadine di bengkel barunya berjalan tanpa kejadian berarti. Beberapa pelanggan datang untuk servis ringan, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah kedatangan Joko, tangan kanan Bagas, Cakar. Pria bertubuh kekar itu datang kembali sore hari, kali ini tidak sendiri. Ia ditemani dua orang pria lain yang tampak lebih muda, dengan gaya urakan khas anak jalanan. "Gimana, bengkel lo rame?" tanya Joko sambil menyalakan rokoknya. Nadine, yang sedang membersihkan tangannya dari oli, hanya tersenyum tipis. "Lumayan,
Cuma butuh waktu buat dikenal. Joko mengangguk pelan, lalu menatapnya dengan tatapan penuh arti. Gue denger lo mekanik yang cukup jago. Kalau beneran bisa diandelin, mungkin ada kerjaan buat lo. Nadine tahu ini adalah pintu masuk yang ia tunggu. Ia tidak bisa terlihat terlalu antusias, jadi ia memasang ekspresi datar. Kerjaan apa? Selama bayarannya masuk akal, gue bisa pertimbangkan. Salah satu pria di belakang Joko tertawa kecil. Bukan kerjaan biasa, Neng. Tapi kalau lo beneran bisa dipercaya, duitnya lebih gede dari sekadar benerin motor orang. Nadine pura-pura berpikir sejenak sebelum menjawab, selama gue nggak mesti bunuh orang, gue nggak masalah. Joko dan teman-temannya tertawa, seolah terhibur dengan jawabannya. Santai aja, lo cuma perlu bikin beberapa motor jadi invisible, kata Joko, menekankan kata terakhir dengan penuh makna. Nadine paham maksudnya, mereka ingin tahu apakah ia bisa menghilangkan nomor rangka dan membuat motor curian tampak seperti kendaraan legal. Ia berpura-pura ragu, lalu akhirnya mengangguk. Gue bisa, tapi gue nggak kerja gratis. Tawa Joko semakin keras. Tenang, Neng. Kalau lo beneran bisa, lo bakal dapat bagian lo. Ia lalu menepuk bahu Nadine sebelum melangkah pergi. Besok gue bawain barang buat lo uji coba. Jangan bikin gue kecewa. Nadine hanya mengangguk, lalu kembali ke pekerjaannya seolah percakapan itu tidak penting. Padahal, di dalam kepalanya, ia sedang menyusun rencana untuk memastikan dirinya bisa masuk lebih dalam tanpa membahayakan identitasnya. Malam itu, Nadine duduk di dalam bengkel dengan lampu temaram. Ia mengambil ponsel khusus yang disediakan oleh timnya dan mengetik pesan singkat ke kontak rahasia. Koneksi pertama berhasil. Target mulai percaya. Ia lalu menghapus pesan itu setelah dikirim, memastikan tidak ada jejak komunikasi yang bisa mengungkap penyamarannya. Sementara itu, pikirannya masih dipenuhi oleh satu hal, apakah Joko benar-benar percaya padanya, atau apakah ini hanya jebakan untuk mengujinya lebih lanjut. Keesokan harinya, Joko kembali datang, kali ini membawa sebuah motor sport yang masih dalam kondisi bagus. Ini barangnya, katanya, mendorong motor itu ke dalam bengkel. Lo punya waktu 2 jam buat ngilangin identitas aslinya. Bisa. Nadine mengamati motor itu dengan saksama. Dari modelnya, ia bisa menebak bahwa motor ini kemungkinan baru dicuri. Tanpa banyak bicara, ia mengambil alat-alatnya dan mulai bekerja. Dalam hati, ia berharap timnya bisa melacak motor ini sebelum ia benar-benar harus menyerahkannya kembali ke geng. Selama 2 jam ke depan, Nadine bekerja dengan cekatan, menggunakan teknik yang ia pelajari saat pelatihan intelijen. Ia menghapus nomor rangka, mengganti beberapa bagian agar tampak seperti model lain, dan menyesuaikan warna cat dengan sedikit modifikasi. Ketika ia selesai, motor itu hampir tidak bisa dikenali. Joko memperhatikan hasil pekerjaannya dengan senyum puas. Bagus, kayaknya lo beneran bisa diandelin. Lalu, dengan nada yang lebih serius, ia berkata, bos gue mungkin bakal tertarik ketemu lo. Itulah yang Nadine tunggu, kesempatan untuk bertemu dengan Bagas, cakar otak dari operasi ini. Tapi ia tahu, semakin dekat ia dengan pemimpin geng, semakin besar pula risikonya. Ia hanya punya satu kesempatan untuk masuk ke dalam tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan wajah tetap tenang, ia menjawab, kalau bos lo punya kerjaan buat gue, kasih tahu aja kapan dan di mana. Joko tertawa kecil. Sabar, Neng. Semua ada prosesnya. Kita lihat dulu seberapa tahan lo di dunia ini. Nadine tahu, ini baru awal dari permainan berbahaya yang akan segera dimulainya. Beberapa hari setelah percakapan dengan Joko, Nadine merasa semakin dekat dengan tujuan utamanya, mendekati Bagas, cakar. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Rio, salah satu anggota geng yang lebih muda dan lebih waspada, mulai menunjukkan minat berlebih pada Nadine. Awalnya, ia hanya mengamati dari jauh, tetapi lama-kelamaan ia sering mampir ke bengkel, bertanya-tanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak ia pertanyakan. Nadine tahu, ini bukan pertanda baik. Setiap percakapan dengan Rio terasa seperti permainan tegang di mana ia harus menjaga jarak dan tidak terlalu banyak bicara. Suatu sore, ketika Nadine tengah sibuk memoles motor milik pelanggan, Rio datang lagi. Kali ini, ia tidak hanya sekadar bercakap-cakap. Gue denger lo baru pindah ke sini. Cuma aneh, kenapa lo buka bengkel di tempat yang gak terlalu ramai? Biasanya yang kayak lo pasti punya tujuan lain,
kata Rio sambil memandangi Nadine dengan tatapan penuh arti. Nadine merasa darahnya sedikit berdesir. Ia harus cepat berpikir. Jangan sampai Rio menyadari ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Lo cuma mikir karena gue cewek, kan? Nadine menjawab sambil tersenyum santai, berusaha menutupi kegelisahannya. Gue buka bengkel di sini karena harganya lebih terjangkau, bro. Nggak lebih dari itu. Rio tidak langsung menjawab, malah duduk di kursi dekat meja kerja Nadine, menatapnya dengan intens. Bengkel sepi, cuma ada beberapa motor, dan lo nggak kelihatan terburu-buru cari pelanggan. Biasanya orang yang biasa aja nggak gitu. Nadine mencoba menjaga sikapnya tetap tenang. Lo banyak mikir deh. Gue cuma kerja, Rio. Udah gitu aja. Meski Nadine berusaha tampil biasa saja, dalam hati ia tahu Rio semakin mencurigainya. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah ujian pertama. Jika ia bisa melewati percakapan ini tanpa membocorkan identitasnya, ia akan lebih dekat dengan tujuannya. Rio tidak segera pergi. Sebaliknya, ia mengambil segelas kopi dan duduk di dekat meja, seolah menunggu sesuatu. Nadine merasakan semakin kuatnya tekanan di sekelilingnya. Setiap langkah dan keputusan harus dipikirkan dengan hati-hati. Keesokan harinya, Nadine berusaha mengalihkan perhatian Rio dengan pekerjaan lain. Ia sengaja memulai reparasi motor dengan cepat, berharap Rio akan merasa bosan dan pergi. Namun, pria itu tetap diam, mengamati setiap gerak-geriknya. Satu hal yang jelas, Rio semakin mencurigainya. Nadine hanya bisa berharap bahwa Joko akan segera memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bagas, Cakar, sehingga ia bisa memanfaatkan situasi itu untuk menjauh dari perhatian Rio. Beberapa jam kemudian, Joko akhirnya muncul dengan kabar yang ditunggu-tunggu. Gue bawa lo ke tempat biasa. Bos gue mau ketemu lo, kata Joko dengan nada serius. Nadine merasa sedikit lega, tetapi juga cemas. Pertemuan dengan Bagas berarti ia semakin dekat dengan risiko besar. Tanpa banyak bicara, ia mengikutinya. Ketika mereka tiba di sebuah gudang tua yang tampak seperti tempat penyimpanan barang, Nadine dapat merasakan atmosfer yang berbeda. Tempat itu terasa jauh lebih berbahaya daripada yang ia perkirakan. Di dalam gudang, suasana suram menyelimuti ruangan besar yang dipenuhi motor-motor curian. Bagas, Cakar, duduk di kursi sambil memandang Nadine dengan tatapan tajam. Joko memperkenalkan Nadine, dan setelah beberapa percakapan singkat, Bagas langsung menguji kemampuannya. Gue denger lo bisa bikin motor hilang jejaknya. Gue pengen lihat seberapa jauh lo bisa pergi dalam hal itu, katanya sambil menatap Nadine dengan tatapan tajam. Nadine tahu ini adalah ujian terakhir. Jika ia gagal, misi ini akan berakhir dengan kegagalan. Namun, ada yang aneh dalam pertemuan ini. Bagas terlalu fokus pada Nadine, sementara Rio yang datang bersamanya tampak lebih gelisah, memandangi Nadine dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Nadine mulai merasakan bahwa ia tidak hanya harus meyakinkan Bagas, tetapi juga harus berhati-hati agar Rio tidak menemukan bukti yang mengarah pada identitas aslinya. Ia tahu, risiko untuk terbongkar kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Udara di dalam gudang terasa berat, dipenuhi bau oli dan asap rokok. Nadine berdiri di hadapan Bagas, Cakar, yang mengamatinya dengan tajam dari balik meja kayu yang penuh dengan dokumen dan beberapa ponsel. Di sekelilingnya, beberapa anggota geng berdiri dengan waspada, termasuk Rio, yang tetap memandangnya dengan tatapan curiga. Joko berdiri di samping Bagas, terlihat lebih santai, seolah-olah ia sudah mempercayai Nadine sepenuhnya. Tapi Nadine tahu, kepercayaan di dunia ini tidak diberikan begitu saja, itu harus dibuktikan. Bagas akhirnya berbicara, suaranya rendah dan penuh otoritas. Gue nggak suka buang waktu. Lo katanya jago bikin motor curian jadi nggak terlacak. Gue kasih lo satu motor buat lo sulap. Kalau hasilnya bagus, lo bisa kerja bareng kita. Kalau nggak, Bagas tidak melanjutkan kata-katanya, tapi Nadine bisa menebak maksudnya. Jika ia gagal, ia tidak akan keluar dari gudang ini dengan selamat. Joko memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya, yang kemudian membawa masuk sebuah motor sport yang masih tampak baru. Nadine mendekatinya, berpura-pura menilai kendaraan itu dengan ekspresi serius. Ia segera mengenali modelnya, motor ini termasuk dalam daftar kendaraan curian yang sebelumnya dilaporkan dalam data intelijen. Ini berarti polisi mungkin sudah mulai melacak keberadaannya. Jika ia membuat kesalahan, bisa jadi ia akan terseret dalam masalah yang lebih besar. Tanpa menunjukkan keraguannya,
Nadine mengambil alat-alatnya dan mulai bekerja. Ia mengganti beberapa bagian, menghapus nomor rangka dengan teknik yang sangat rapi, dan menyamarkan beberapa fitur khas motor tersebut agar tidak mudah dikenali. Selama bekerja, ia merasakan tatapan Bagas dan Rio yang terus mengawasinya. Bagas tampak tertarik, sementara Rio masih terlihat tidak yakin. Nadine tahu, meski ia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, kecurigaan Rio tetap bisa menjadi ancaman. Setelah 1 jam berlalu, Nadine akhirnya mundur selangkah dan menatap hasil kerjanya. "Coba cek sekarang," katanya, menyerahkan motor itu kembali ke Joko. Joko mengamati dengan detail, lalu melirik Bagas dengan ekspresi puas. "Hasilnya bersih, bos. Ini nggak bakal ketrek lagi." Bagas mengangguk, tampak terkesan. Ia lalu berdiri dari kursinya, mendekati Nadine dengan ekspresi lebih serius. "Gue suka kerjaan lo, tapi ada satu pertanyaan terakhir. Lo ini siapa sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat jantung Nadine berdetak lebih cepat. Tapi ia tetap tenang, memasang ekspresi santai seolah-olah ia tidak terpengaruh. "Gue cuma mekanik yang butuh duit," jawabnya dengan nada datar. "Kalau lo nggak percaya, lo bisa cari orang lain." Jawaban itu membuat Bagas tersenyum tipis. "Santai, gue cuma ngetes lo. Dunia ini nggak ramah buat orang yang terlalu banyak nanya." Ia lalu menepuk bahu Nadine dengan ringan. "Mulai besok, lo kerja buat gue." Di saat Nadine merasa sudah berhasil melewati ujian pertama ini, ia melirik ke arah Rio yang masih diam di sudut ruangan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi senang seperti yang lain. Justru, tatapannya semakin dalam, seolah-olah ia masih menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Nadine sadar, meskipun ia sudah mendapatkan kepercayaan Bagas, Rio masih menjadi ancaman yang belum bisa ia abaikan. Saat ia keluar dari gudang malam itu, Nadine menarik napas dalam-dalam. Misinya baru saja memasuki tahap paling berbahaya. Ia sudah selangkah lebih dekat ke pusat jaringan pencurian ini, tetapi juga semakin dekat dengan risiko terbongkarnya identitas aslinya. Kini, ia tidak hanya harus membuktikan dirinya sebagai bagian dari geng, tetapi juga harus menemukan cara untuk menghilangkan kecurigaan Rio sebelum semuanya berakhir dengan kegagalan. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Bagas, Cakar, Nadine kembali ke bengkelnya dengan perasaan campur aduk. Ia telah berhasil mendapatkan kepercayaan pemimpin geng, tetapi ancaman Rio masih membayangi. Nalurinya mengatakan bahwa pria itu tidak akan berhenti mencari tahu lebih jauh tentang dirinya. Jika Rio menemukan celah dalam penyamarannya, maka misinya akan berakhir sebelum ia bisa menuntaskan tugasnya. Tak ingin membuang waktu, Nadine segera mengirim pesan singkat melalui ponsel khususnya, diterima dalam jaringan. "Rio masih curiga, butuh pengalihan." Setelah menghapus pesan itu, ia duduk di meja kerjanya, berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa bertahan di lingkungan ini bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga tentang mengendalikan persepsi orang lain terhadapnya. Ia harus membuat Rio berhenti mengawasinya, atau setidaknya mengalihkan kecurigaannya ke arah lain. Keesokan harinya, saat Nadine membuka bengkelnya, Joko datang dengan ekspresi santai. "Bos udah seneng sama lo," katanya sambil meletakkan rokok di bibirnya. "Tapi ada satu kerjaan lagi sebelum lo bener-bener jadi bagian keluarga." Nadine menatapnya, berpura-pura acuh. "Kerjaan apa?" tanyanya. Joko menyeringai. "Lo bakal ikut gue buat ngelihat proses jual beli barang. Gue butuh tangan tambahan." Nadine tahu, ini adalah langkah besar lainnya dalam penyamarannya. Jika ia ikut dalam transaksi ini, itu berarti ia semakin dipercaya. Tapi ia juga sadar bahwa kemungkinan besar, Rio juga akan ada di sana, terus memperhatikannya. "Kapan?" tanya Nadine, tetap mempertahankan sikap tenang. Joko mengambil kunci motornya. "Malam ini, lo siap?" Nadine hanya mengangguk, meskipun dalam pikirannya, ia sudah mulai menyusun strategi. Malam itu, Nadine mengikuti Joko ke sebuah lokasi di pinggiran kota, sebuah gudang tua yang berbeda dari yang sebelumnya. Beberapa truk kecil terlihat parkir di luar, dan beberapa pria bersenjata berdiri mengawasi. Di dalam, Bagas sudah menunggu, duduk di sofa kulit dengan sebatang cerutu di tangannya. Namun, yang langsung menarik perhatian Nadine adalah Rio, yang berdiri di sudut ruangan, menatapnya tanpa ekspresi. Transaksi dimulai. Beberapa orang yang tampaknya adalah pembeli datang dan mulai menilai motor-motor yang telah diubah identitasnya.
Nadine berpura-pura fokus pada tugasnya, membantu memastikan nomor rangka telah dihapus dengan sempurna dan semua bagian terlihat orisinal. Namun, saat ia sedang memeriksa salah satu motor, ia merasakan seseorang berdiri terlalu dekat di belakangnya. "Lo beneran mekanik, atau lo punya tujuan lain?" Suara Ryo terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Nadine tetap tenang, tidak menoleh. "Lo masih aja kepo," jawabnya, tetap berpura-pura fokus pada pekerjaannya. Ryo tertawa kecil, tetapi nada suaranya dingin. "Gue cuma penasaran, lo terlalu tenang buat orang baru." Nadine akhirnya menoleh dan menatapnya langsung. "Gue kerja buat duit, Ryo. Sama kayak lo. Jadi kalau lo masih penasaran, kenapa lo nggak tanya bos lo langsung?" Ia sengaja menyebut Bagas untuk menguji apakah Ryo cukup berani menentang atasannya. Ryo diam selama beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Gue bakal perhatiin lo terus." Dengan itu, ia berjalan pergi, meninggalkan Nadine dengan perasaan waspada. Malam itu, saat transaksi selesai dan Nadine kembali ke bengkelnya, ia menyadari satu hal, Ryo tidak akan berhenti sampai ia menemukan sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Dan itu berarti Nadine harus bergerak lebih cepat sebelum Ryo bisa membuktikan kecurigaannya. Jika tidak, bukan hanya misinya yang gagal, nyawanya juga akan terancam. 2 hari setelah transaksi di gudang, Nadine merasa tekanan semakin besar. Ryo masih terus mengawasinya, dan meskipun ia sudah berusaha bersikap biasa saja, nalurinya mengatakan bahwa pria itu semakin dekat dengan kebenaran. Sementara itu, Bagas Cakar tampaknya sudah cukup puas dengan kinerja Nadine dan mulai memberinya lebih banyak kepercayaan. Itu berarti ia kini memiliki akses lebih dalam ke jaringan pencurian motor ini, sebuah kesempatan besar untuk mengumpulkan bukti. Malam itu, Joko datang lagi ke bengkelnya dengan wajah serius. "Bos punya proyek besar," katanya sambil melirik ke sekeliling, memastikan tak ada orang lain di sekitar mereka. "Kita bakal ambil stok gede dari luar kota. Gue mau lo ikut." Nadine mengerutkan kening. Ini lebih besar dari sekadar memodifikasi motor curian, ini berarti ia akan terlibat langsung dalam pengiriman barang ilegal. "Kapan?" tanyanya, tetap menjaga sikap santai. "Besok malam," jawab Joko. "Kita berangkat jam 10. Lo nggak usah banyak nanya, cukup ikut dan dengerin perintah." Nadine mengangguk pelan. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu, akses langsung ke rantai distribusi mereka. Jika ia bisa mengidentifikasi lokasi penyimpanan utama mereka, timnya akan bisa bergerak untuk menangkap mereka. Namun, ia juga sadar bahwa ini akan semakin meningkatkan kecurigaan Ryo. Setelah Joko pergi, Nadine langsung menghubungi timnya melalui pesan singkat, "Besok malam, pergerakan besar. Butuh pengawasan dari jauh." Ia menghapus pesannya dan menarik napas dalam-dalam. Semakin ia masuk ke dalam jaringan ini, semakin besar pula risikonya. Ia tahu bahwa sekali saja ia melakukan kesalahan, ia tidak akan punya kesempatan kedua. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbenam, Nadine bersiap-siap untuk operasi ini. Ia mengenakan jaket hitam dan memastikan semua peralatan kecilnya tersembunyi dengan baik. Ketika ia tiba di titik pertemuan, Joko, Ryo, dan beberapa anggota geng lainnya sudah berkumpul di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Sebuah truk besar terparkir di sana, siap untuk mengangkut motor-motor curian ke tempat tujuan. Bagas akhirnya muncul, berjalan dengan santai namun penuh wibawa. "Kita bawa barang ini ke titik transit, lalu urusan dipegang orang lain," katanya sambil menatap satu persatu anak buahnya. "Gue nggak mau ada masalah." Ia kemudian melirik Nadine. "Lo ikut di mobil belakang, sama Ryo." Nadine merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak menginginkan ini, terjebak di dalam mobil bersama seseorang yang sudah mencurigainya adalah skenario terburuk. Namun, ia tidak punya pilihan. Dengan tenang, ia mengangguk dan berjalan menuju mobil yang sudah disiapkan. Ryo sudah duduk di kursi pengemudi, menatapnya tanpa ekspresi. Selama perjalanan, Ryo tidak langsung berbicara. Ia hanya fokus mengemudi, tetapi Nadine bisa merasakan tatapannya sesekali mengarah padanya. Setelah beberapa menit berlalu, pria itu akhirnya membuka suara. "Gue cek latar belakang lo," katanya, suaranya datar namun tajam. "Lo nggak punya rekam jejak di dunia bengkel sebelum ini." Nadine menahan napas sejenak sebelum menjawab, "Gue pindah dari kota lain." "Lo kira semua orang yang kerja di jalanan harus punya riwayat yang jelas?" Ryo menyeringai tipis.
Mungkin nggak, tapi firasat gue jarang salah. Dan gue bakal cari tahu siapa lo sebenarnya. Nadine tahu, waktu semakin menipis. Jika Rio benar-benar menggali lebih dalam, ia bisa terbongkar kapan saja. Itu berarti ia harus menyelesaikan misinya secepat mungkin, sebelum Rio menemukan bukti yang bisa menghancurkannya. Perjalanan malam itu terasa lebih lama dari yang sebenarnya. Nadine duduk di kursi penumpang, tubuhnya tampak santai, tetapi pikirannya terus bekerja. Rio masih menatap jalan dengan fokus, tetapi Nadine tahu pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Pria itu masih mencoba menghubungkan titik-titik yang belum bisa ia pecahkan. Jika Rio berhasil menemukan sesuatu tentang identitas aslinya, maka semua akan berakhir sebelum ia bisa menyeret Bagas, Cakar, dan jaringan pencurian ini ke dalam perangkap. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah gudang besar di pinggiran kota. Tempat itu lebih luas daripada yang sebelumnya, dan dari luar terlihat seperti pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Begitu mereka turun dari mobil, beberapa pria berbadan kekar langsung menghampiri, memeriksa kendaraan, dan memberikan isyarat kepada Bagas yang turun dari truk di belakang mereka. "Semua aman?" tanya Bagas kepada salah satu penjaga. Pria itu mengangguk. "Jalur bersih, barang bisa dipindahkan sekarang." Tanpa membuang waktu, para anggota geng segera bergerak, membuka bak truk dan mulai memindahkan motor-motor curian ke dalam gudang. Nadine ikut berpura-pura membantu, tetapi matanya terus mencari informasi yang bisa ia gunakan, jumlah kendaraan, jumlah orang yang berjaga, dan kemungkinan titik keluar jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Saat ia sedang memeriksa salah satu motor, tiba-tiba ia mendengar suara Rio berbicara dengan nada rendah, tetapi cukup tajam. "Bos, gue masih punya firasat buruk tentang dia." Nadine menahan napas, pura-pura tidak mendengar percakapan itu. Bagas menoleh ke arah Rio dengan ekspresi sedikit tidak sabar. "Lo masih aja ngeributin hal itu. Dia udah buktiin kemampuannya." Rio tetap bersikeras. "Tapi gue cek latar belakangnya. Nggak ada rekam jejak jelas. Dia muncul tiba-tiba dan langsung dapat kepercayaan lo. Gimana kalau dia mata-mata?" Kalimat terakhir itu membuat Nadine merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ini situasi yang berbahaya. Jika Bagas mulai mempertimbangkan ucapan Rio, maka segalanya bisa berakhir malam ini juga. Bagas menghela napas panjang sebelum menoleh ke arah Nadine. "Lo ada yang mau lo jelasin?" Nadine tahu ini adalah momen yang menentukan. Ia tidak bisa panik atau defensif, karena itu justru akan membuatnya semakin dicurigai. Dengan ekspresi santai, ia menatap langsung ke mata Bagas. "Kalau gue emang mata-mata, lo pikir gue bakal masuk sejauh ini tanpa lo sadarin?" Bagas menatapnya lama sebelum akhirnya tertawa kecil. "Lo punya nyali." Ia berbalik ke arah Rio. "Gue nggak butuh orang yang terlalu banyak mikir, Rio. Gue butuh orang yang bisa kerja. Kalau lo masih ragu, buktikan sendiri." Sampai saat itu terjadi, dia tetap di sini. Nadine tidak menunjukkan ekspresi lega, tetapi dalam hatinya ia tahu, ia baru saja lolos dari bahaya besar. Namun, masalahnya belum selesai. Rio jelas tidak akan menyerah begitu saja. Jika ia benar-benar mulai menggali lebih dalam, hanya soal waktu sebelum penyamaran Nadine terbongkar. Itu berarti ia harus segera mengakhiri operasi ini, dengan atau tanpa rencana awal. Setelah berhasil menghindari kecurigaan Bagas, Nadine tahu ia tidak bisa terus berada dalam posisi bertahan. Jika Rio semakin curiga, maka waktunya akan habis sebelum ia bisa mengakhiri operasi ini. Ia butuh strategi baru, sesuatu yang bisa menjatuhkan Rio sebelum pria itu menjatuhkannya lebih dulu. Keesokan harinya, Nadine menghubungi tim intelijen dengan kode singkat, target utama mulai curiga. "Percepat langkah, siapkan rencana B." Setelah menghapus pesan itu, ia bersiap untuk kembali ke gudang. Malam ini, geng akan melakukan transaksi besar dengan pembeli baru, dan Nadine melihat ini sebagai peluang emas. Jika ia bisa mendapatkan bukti kuat dan mengarahkan kecurigaan Bagas ke Rio, maka ia bisa keluar dari situasi ini tanpa dicurigai. Sesampainya di gudang, Nadine segera mengambil posisi di dekat Joko, berpura-pura sibuk dengan salah satu motor. Bagas tampak lebih fokus ke transaksi malam ini daripada mencurigainya, tetapi Rio tetap mengamatinya dari kejauhan. Nadine harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Ia kemudian mendekati Joko dan berbicara dengan nada rendah. "Gue dengar ada yang ngasih info ke polisi soal gerakan kita," bisiknya. Joko menatapnya dengan mata menyipit.
Siapa? Nadine pura-pura ragu sejenak sebelum melirik ke arah Rio yang sedang berbicara dengan salah satu anak buah Bagas. Gue nggak tahu pasti, tapi ada yang selalu nanya-nanya soal operasi ini lebih dari yang seharusnya. Ia memastikan nada suaranya terdengar cukup ambigu, cukup untuk menanamkan keraguan di benak Joko, tetapi tidak cukup untuk langsung menuduh Rio secara terang-terangan. Beberapa menit kemudian, transaksi dimulai. Beberapa pembeli datang dengan mobil van hitam, membawa koper berisi uang tunai. Nadine tetap tenang, tetapi matanya terus mengamati setiap detail. Ia menyadari salah satu pria dari kelompok pembeli terlihat gelisah, seperti seseorang yang tidak terbiasa dalam situasi kriminal. Ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ini jebakan, polisi akan menyerbu kapan saja. Tepat ketika koper uang dibuka, terdengar suara ledakan kecil dari luar, diikuti oleh suara tembakan. Semua orang langsung bergerak panik. Nadine segera mengambil kesempatan ini untuk mendekati Bagas. Kita harus keluar dari sini. Gue yakin ada yang kasih info ke polisi. Bagas menatapnya dengan marah. Siapa? Nadine langsung menatap Rio. Lo bilang sendiri lo curiga sama orang dalam, kan? Rio terkejut dengan tuduhan itu, tetapi sebelum ia bisa membela diri, salah satu anak buah Bagas meninju wajahnya. Lo yang ngasih info ke polisi. Teriaknya. Situasi berubah kacau, dan Nadine memanfaatkan kekacauan ini untuk menyelinap keluar. Timnya sudah siap di luar, dan dalam hitungan menit, polisi menyerbu masuk, menangkap Bagas dan anak buahnya. Saat Nadine berjalan menjauh dari lokasi dengan penyamarannya masih utuh, ia menyadari satu hal, misinya belum selesai. Masih ada jaringan yang lebih besar di balik semua ini, dan ia tahu misinya baru saja mencapai tahap yang lebih berbahaya. Malam itu, setelah penangkapan Bagas, Cakar, dan sebagian besar anak buahnya, Nadine kembali ke markas intelijen, di mana ia langsung melapor kepada atasan. Meskipun ia berhasil menjalankan rencananya dengan baik, perasaan lega yang ia harapkan tidak datang. Penangkapan ini hanya bagian kecil dari misi yang lebih besar. Di dalam mobil yang membawanya kembali ke markas, Nadine tahu ada banyak hal yang belum terungkap. Bagas hanyalah pion dalam jaringan yang jauh lebih luas. Di markas, atasan Nadine, Komandan Ardi, menunggu dengan ekspresi serius. Bagas sudah ditangkap. Apa informasi yang berhasil didapat? Tanyanya tanpa basa-basi. Nadine duduk di hadapannya, menyusun kata-kata. Dia mengendalikan beberapa operasional motor curian di kota ini, tapi saya rasa ada yang lebih besar di balik itu. Informasi yang didapat dari tempat transaksi tadi menunjukkan bahwa mereka bekerja sama dengan jaringan internasional. Komandan Ardi mengangguk, menatap peta yang terpasang di dinding. Kita tahu bahwa mereka terhubung dengan sindikat besar, tapi kita belum bisa mengidentifikasi siapa dalangnya. Bagas hanya bagian dari puzzle besar ini. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lo udah lama di lapangan. Apa lo punya dugaan tentang siapa yang memimpin jaringan ini? Nadine merenung sejenak, memikirkan setiap interaksi yang ia lakukan dengan orang-orang dalam geng tersebut. Ada satu nama yang sering terdengar di luar percakapan Bagas, Gema, seorang pengusaha yang memiliki beberapa bisnis besar, yang tampaknya berhubungan dengan distribusi barang curian. Ia merasa, jika bisa mendekati Gema, ia bisa menggali informasi yang lebih dalam. Namun, Nadine tahu, Gema bukanlah orang yang mudah dijangkau. Gema, jawab Nadine akhirnya. Nama itu selalu muncul dalam percakapan mereka. Dia lebih dari sekadar bos lokal, dia punya koneksi internasional. Jika kita bisa menghubungkan dia dengan jaringan ini, kita bisa mengungkap semuanya. Komandan Ardi memandangnya dengan serius. Tapi dia bukan orang yang mudah ditemui. Lo harus berhati-hati. Nadine mengangguk, sudah mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya. Saya akan cari cara untuk mendekatinya. Saya perlu informasi lebih lanjut tentang pergerakannya, apakah dia punya tempat usaha di luar kota, atau ada tempat lain yang bisa jadi markas mereka. Komandan Ardi memandangnya dengan penuh pertimbangan. Lo sudah berjalan cukup jauh dalam misi ini, Nadine. Kalau lo berhasil mendekati Gema, kita akan memiliki titik terang. Tapi ingat, satu langkah salah bisa merusak semuanya. Malam itu, setelah briefing selesai, Nadine kembali ke apartemennya. Ia memeriksa beberapa dokumen yang berhasil ia ambil dari gudang, mencari petunjuk tentang Gema. Setiap jejak yang ia temukan semakin memperjelas bahwa Gema adalah kunci untuk membuka seluruh jaringan ini. Namun,
Ia juga menyadari bahwa semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar bahaya yang mengancamnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan penyelidikan lebih lanjut. Nadine mulai menyelidiki bisnis Gemma dan mencari celah untuk mendekatinya. Ia mengetahui bahwa Gemma sering berkunjung ke sebuah restoran mewah yang terletak di pusat kota. Ini bisa menjadi peluang besar, tetapi juga berisiko tinggi. Jika ia gagal, maka Gemma dan seluruh jaringan kriminal ini akan menghilang begitu saja, dan ia akan kehilangan jejak. Setelah berhari-hari mengumpulkan informasi, Nadine akhirnya menemukan titik terang. Gemma, pengusaha besar yang diduga memiliki koneksi internasional dengan jaringan kriminal, sering mengunjungi restoran mewah yang terletak di pusat kota. Restoran itu bukan hanya tempat makan biasa, tetapi juga menjadi tempat pertemuan bagi orang-orang penting. Nadine tahu, jika ia ingin mendekati Gemma, ini adalah kesempatan terbaik yang ia miliki. Pada malam yang telah direncanakan, Nadine mengenakan gaun hitam elegan dan berdandan dengan sempurna, mencoba tampil seramah mungkin agar tidak mencurigakan. Restoran itu mewah, dengan pencahayaan lembut dan suasana yang sangat eksklusif. Nadine memasuki restoran dengan percaya diri, berharap bisa menarik perhatian orang-orang yang berada di sana tanpa menunjukkan niat sesungguhnya. Di dalam, suasana ramai namun penuh kehati-hatian. Beberapa meja sudah terisi, dan matanya langsung mencari Gemma. Tak lama, ia melihat pria bertubuh tegap dengan jas hitam berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan seorang pria tua. Nadine memandangi Gemma dari jauh, merasa semakin yakin bahwa inilah orang yang harus ia dekati. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan tugas mudah. Gemma bukan orang yang mudah didekati, dan ia harus berhati-hati. Nadine memutuskan untuk tidak langsung mendekat. Sebaliknya, ia duduk di meja bar, memesan secangkir kopi dan memperhatikan Gemma dari jarak jauh. Beberapa pria besar berdiri di sekitar Gemma, menjaga jarak namun tetap mengawasi sekeliling. Nadine merasa, ini adalah bagian dari keamanan pribadi yang sangat ketat. Gemma bukan hanya seorang pengusaha, dia adalah target besar bagi banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Tak lama kemudian, pelayan membawa makanan dan minuman ke meja bar. Nadine berusaha untuk tetap tenang, namun jantungnya berdegup lebih cepat saat Gemma akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Ini adalah momen yang sudah dipersiapkan dengan matang. Tanpa ragu, Nadine mengikuti Gemma, menjaga jarak agar tidak terlihat mencurigakan. Saat Gemma menuju ke mobilnya yang terparkir di depan restoran, Nadine mempercepat langkahnya, berusaha mendekati pria itu tanpa menarik perhatian. Namun, saat ia hampir mencapai pintu keluar, tiba-tiba seorang pria dari belakang menepuk bahunya. Nadine langsung menoleh dan mendapati Rio berdiri di belakangnya, dengan senyum tipis di wajahnya. "Lo udah jauh banget ikut permainan ini, ya?" kata Rio, suaranya rendah namun mengandung ancaman. Nadine merasa darahnya berdesir, namun ia tetap mencoba tampil tenang. "Nggak ada yang perlu lo khawatirkan, Rio. Gue cuma makan malam, kok." Rio tertawa kecil, namun matanya tetap tajam. "Jangan coba-coba bermain ganda, Nadine. Gue tahu lo lebih dari sekedar mekanik." Nadine tersenyum tipis, berusaha mengalihkan perhatian. "Lo tahu sendiri kan, kalau lo nggak ikut, lo nggak bakal tahu siapa yang main di belakang layar." Dengan langkah hati-hati, ia berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Rio tetap mengikutinya dengan tatapan yang tidak lepas, sementara dalam hati Nadine mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Jika Rio semakin curiga, ia harus segera merencanakan langkah berikutnya, atau semuanya akan berakhir lebih cepat dari yang ia duga. Setelah pertemuan yang tidak nyaman dengan Rio, Nadine merasa semakin terjepit. Ia tahu bahwa pria itu semakin mendekati kebenaran, dan jika ia tidak berhati-hati, semua akan berantakan. Namun, ia juga tidak bisa mundur begitu saja. Gemma adalah kunci untuk mengungkap seluruh jaringan ini, dan ia harus mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Malam itu, Nadine kembali ke apartemennya dengan kepala penuh strategi. Ia menyadari bahwa jika ingin terus menyusup ke dalam dunia Gemma, ia harus membuat dirinya tidak terlalu mencolok di mata Rio. Dalam beberapa hari ke depan, ia berencana untuk bermain lebih sabar, berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, sementara di sisi lain ia terus mengumpulkan informasi tentang Gemma. Pada hari berikutnya, Nadine kembali ke restoran yang sama, berharap bisa bertemu dengan Gemma lagi. Kali ini, ia memilih untuk duduk di meja yang lebih dekat dengan pintu keluar, memantau siapa saja yang datang dan pergi.
Gema sudah menjadi target utama, dan Nadine harus menemukan cara untuk berbicara dengannya tanpa menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Tak lama setelah ia duduk, pelayan yang sama mendekatinya dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Nadine terkejut, namun ia tetap tenang dan mengikuti pelayan ke ruang belakang restoran. Begitu masuk, ia melihat Gema duduk di salah satu meja dengan ekspresi serius. "Aku dengar kamu tertarik untuk bekerja sama," kata Gema, suaranya tenang namun penuh kewaspadaan. Nadine merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, namun juga momen yang penuh bahaya. "Apa maksud Anda?" tanya Nadine dengan nada santai, berusaha tidak menunjukkan kegugupannya. Gema menatapnya lebih lama, seperti sedang mengukur setiap gerakan dan kata yang keluar dari mulutnya. "Aku dengar kamu bukan siapa-siapa di dunia ini, tapi bisa masuk begitu dalam ke dalam jaringan ini. Itu bukan sesuatu yang bisa terjadi tanpa alasan." Nadine tahu ini adalah tantangan yang harus ia jawab. Ia harus bisa menenangkan Gema, menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang polisi yang menyamar. "Saya hanya mencari peluang," jawabnya, mencoba terdengar meyakinkan. "Banyak orang yang bermain di luar sana, tapi saya lebih tertarik dengan yang besar." Gema memandangnya dengan mata tajam, lalu tersenyum kecil. "Kamu harus lebih berhati-hati, Nadine. Dunia ini tidak seindah yang kamu kira." Sementara itu, di luar restoran, Rio yang masih mencurigai Nadine terus mengamatinya dari kejauhan. Ia sudah mengetahui bahwa Nadine semakin sering berada di sekitar Gema, dan hal itu hanya memperburuk kecurigaannya. Rio tidak akan membiarkan Nadine lolos begitu saja, dan ia sudah berencana untuk mengikuti setiap langkahnya. Nadine tahu bahwa waktu semakin sempit, dan meskipun ia berhasil mendekati Gema, ancaman dari Rio tidak bisa dianggap remeh. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menekan. Nadine terus mendekati Gema dengan hati-hati, selalu berpura-pura menjadi sekadar pengusaha yang mencari peluang dalam dunia gelap. Namun, semakin ia terlibat, semakin besar risikonya. Rio terus mengikutinya dengan penuh kecurigaan, dan Nadine merasa seperti berada di ujung tanduk. Jika ia salah melangkah, seluruh misinya bisa terbongkar dalam sekejap. Pada suatu malam, Nadine berhasil mendapat undangan dari Gema untuk sebuah pertemuan rahasia di tempat yang jauh lebih aman. Mereka bertemu di sebuah villa terpencil di pinggiran kota, yang dikelilingi oleh pagar tinggi dan penjaga yang tampak tak kenal ampun. Nadine tahu ini adalah kesempatan besar, namun juga sangat berbahaya. Jika ada yang mencurigai kedatangannya, maka semuanya akan berakhir. Begitu sampai di villa, Gema langsung menyambutnya dengan senyuman yang terkendali. "Selamat datang. Aku sudah menunggu," katanya sambil memimpin Nadine menuju ruang pertemuan. Di dalam, ada beberapa orang yang tampak seperti pengusaha besar, namun Nadine bisa merasakan ketegangan di udara. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah bagian dari jaringan yang telah ia cari-cari. Ini adalah langkah selanjutnya dalam mengungkap siapa yang benar-benar mengendalikan segala sesuatu. Nadine duduk dengan tenang, berusaha memerhatikan setiap gerakan di ruangan itu. Gema mulai berbicara tentang beberapa proyek besar yang sedang ia jalankan, proyek yang melibatkan penyelundupan dan perdagangan ilegal dengan berbagai negara. Nadine berusaha mengendalikan dirinya, tidak membiarkan dirinya terbawa emosi. Ini adalah saatnya untuk mencari bukti, untuk mendokumentasikan apa yang sedang dibicarakan. Namun, di tengah percakapan, Nadine merasa ada sesuatu yang salah. Rio, yang selama ini mengawasi setiap gerak-geriknya, tiba-tiba muncul di pintu, tampak tidak sengaja. Ia mengenakan setelan jas yang sama, tetapi matanya langsung menyapu ruangan dengan tatapan tajam. Nadine tahu bahwa Rio pasti sudah mendengar cukup banyak untuk memastikan dirinya terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Jika Rio berhasil menghubungkannya dengan kegiatan ilegal di sana, semuanya akan terbongkar. Gema yang melihat kehadiran Rio tidak menunjukkan tanda-tanda kaget, malah tersenyum tipis. "Ah, Rio, kamu datang tepat waktu," katanya, seolah-olah semuanya telah direncanakan sebelumnya. Nadine merasa dunia seakan berputar cepat. "Kalian berdua sudah saling mengenal?" Nadine bertanya dengan nada santai, meskipun ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Gema hanya tersenyum. "Kami sudah bekerja sama dalam beberapa hal. Namun, Rio dan aku punya cara pandang yang sedikit berbeda." Di saat yang sama, Rio langsung mendekati Nadine dan duduk di kursi di sampingnya. "Nadine, kamu pikir kita bodoh?" kata Rio dengan suara rendah.
Aku tahu kamu lebih dari sekedar pengusaha yang ingin ikut dalam permainan ini. Tapi sayang, kami nggak bisa biarkan kamu terus berpura-pura. Nadine merasakan ketegangan semakin memuncak. Ini adalah momen di mana semua kebohongan yang ia bangun bisa terbongkar. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain terus memainkan perannya. Sambil tersenyum, Nadine menjawab, "Aku cuma ingin tahu lebih banyak. Kalau kalian benar-benar serius tentang kemitraan ini, aku rasa kita bisa bekerja sama." Namun, dalam hati, ia tahu bahwa kata-kata ini hanyalah kedok. Ia tidak bisa berpikir jauh ke depan lagi, ia harus bertindak cepat atau semuanya akan jatuh.